Oke, ini kita akan belajar ya materi bab 7 pertemuan yang ke-10 mengenai subquery besar. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama dengan if besar, while besar. Intinya if atau select dan sebagainya, insert, update, delete, ini adalah besar. Jadi dilakukan lebih dari satu kali query. Nah, intinya di situ. Kalau mengenai subquery besar. Nah, sekarang di contoh di modul itu adalah select ya. Berarti kalau select ini adalah dia kalau di kasus di modul ada beberapa masalah yang mungkin agak rumit diselesaikan dengan PSQL dasar. Misalkan diminta untuk menemukan data pengarang yang ada tahun 2017 dan diterbitkan oleh Erlangga dan pada tahun diterbitkan oleh Andi. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita melakukan query besar ya dengan klausal where. Nah, ini di bab sebelumnya itu ada yang select in. Nah, in ini berarti yang termasuk di dalamnya. Nah, kasus yang akan saya berikan di sini kita coba praktekkan. Oke. Nah, di sini klausulnya dengan buku atau perpustakaan. Nah, kalau di kasus yang saya akan berikan itu dengan database karyawan. Kita lihat ini saya sudah masuk ke MySQL ya, di SAMPP atau jenis MySQL lainnya. Di sini MySQL main U, node, main P saya kosongkan karena passwordnya kosong. Di sini kita lihat show databases. Nah, yang mana di sini ada beberapa database ya, Buku Henrik, DP, Advanced Schema ini punya MySQL, MySQL Performance Schema tes ini adalah punyanya MySQL. Nah, nanti yang kita gunakan yaitu di karyawan Henrik ya. Nah, kita menggunakannya dengan cara use karyawan Henrik. Nah, di sini kita lihat show tables. Nah, di sini ada 42 tabel yang mana ada tabel jabatan, karyawan, telepon, dan log karyawan, yang mana relasi keduanya antara jabatan dan karyawan itu dari update dan delete nya itu cascade. Nah, dengan karyawan dan telepon itu relasinya yaitu historic. Jadi jika masternya jika transaksinya nggak dihapus, jadi di tabel karyawannya nggak bisa. Nah, jadi kardinalitasnya jabatan dan karyawannya itu one to many ya, one-nya di jabatan, karyawannya sebagai many. Nah, dengan karyawan dan telepon itu kardinalitasnya one to many juga. One-nya di karyawan, teleponnya many. Jadi satu karyawan bisa memiliki banyak nomor telepon. Nah, itu. Nah, kita lihat satu persatu dari isi tabelnya. Nah, select bintang from jabatan. Nah, ini ya isi jabatan, kemudian select bintang from
karyawan. Nah, ini isinya ya. Di sini banyak. Nah, ada banyak. Kemudian select bintang from telepon ya, telepon. Nah, di sini ID karyawan 1 memiliki 2 buah nomor telepon. Jadi sesuai dengan kualitas yang di awal. Jadi satu karyawan bisa memiliki lebih dari satu nomor HP. Nah, kemudian di sini ada tabel log karyawan. Nah, kenapa? Di sini adalah nantinya ada beberapa di modul, nantinya salah satunya di trigger, yaitu nantinya pada saat menginput karyawan nanti akan tercatat di log karyawan, entah itu update, select, delete, nanti akan keluar di tabel log karyawan. Tetapi di sini tidak ada kardinalitas ya. Jadi tidak ada relasi. Kenapa? Kalau direlasikan nanti cascade ataupun apa nanti akan ikut ke delete juga. Jadi percuma kita membuat log juga. Nah, kita lihat si select bintang from karyawan. Nah, ini. Nah, di sini sorry. Select bintang from log karyawan. Nah, di sini ada transaksi yang pada saat dilakukan transaksi di karyawan akan masuk secara otomatis di log karyawan, yaitu akan nanti di modul trigger ya. Sekarang sesuai dengan kita berikan ke modul query bersahak. Nah, contoh kalau di modul itu adalah mengenai buku. Nah, sekarang saya ingin menampilkan ya, tadi ada karyawan dan jabatan. Saya ingin menampilkan ya, misal saya dulu from jabatan. Nah, di sini jabatannya ada select bintang from karyawan. Nah, saya ingin melihat atau menampilkan karyawan dengan ya jabatannya itu staff dan dosen. Nah, jadi ini bisa dilakukan query bersahak, bisa dilakukan dengan where join atau sebagainya bisa, tapi kita di sini ada menggunakan query bersahak. Nah, kita coba. Distinct ini adalah distinct jika ya, ada baris yang duplikat lebih dari satu baris yang isinya sama, maka ditampilkan hanya satu baris saja. Nah, jika ada lebih hati lebih dari 2-3 nanti akan tampilkan cuma satu. Ada yang namanya seri rumus 9 ada lebih dari satu akan tampilkan satu juga ya. Nah, contoh di sini saya select distinct atau select bintang dulu deh, kita lihat ada yang kembar from karyawan ya, from karyawan, select bintang from karyawan, where ID jabatan in. Nah, ini yang termasuk di dalamnya. Nah, select ID jabatan from jabatan where
where where kita lihat tadi atributnya jabatan. Oke, staff dan direktur. Oke, where jabatan sama dengan staff karena di kita coba 2 kali ya. And ID jabatan in select ID jabatan from jabatan where jabatan sama dengan dosen. Nah, kita lihat apa hasilnya. Salah. Oke, biar lebih enak kita coba pakai yang ini aja. Skip mail, select bintang karyawan di jabatan ini, select di jabatan from jabatan where jabatan sama dengan staff. Oke. ID jabatan in select ID jabatan from jabatan where jabatan sama dengan dosen. Oke, kita coba. Nah, ternyata kosong ya, nggak ada dua-duanya yang ada. Kita coba salah satu saja ya. Ini nah di sini apa namanya, yang staff itu akan tampil ya dengan klausal query besar, yang mana ini karyawan ya, tabel karyawan tampilkan dengan jabatan staff memanggil ini. Sebenarnya bisa dengan join, nanti ada di modul selanjutnya. Nah, ini menampilkan query untuk select SAH. Nah, kenapa tadi ID N yang nggak bisa? Nah, kalau misalkan saya begini kan, kalau ini saya jadikan on, nah harusnya tampil. Nah, kenapa tampil?
karena di sini yang ID dosen itu 5, ID 5 itu staff, ID dosen itu 6. Jadi ini akan tampil yang atau kalau N dua-duanya nggak jalan. Kenapa? Karena ID jabatannya harus N, dosen juga, staff juga, jadi nggak tampil, jadi kosong ya. Nah itu N. Nah, intinya di sini adalah query bersalang adalah yang pertama select. Nah query yang pertama kan, kemudian menyelect in. Nah ini menyelect ID jabatan dengan jabatan staff dan jabatan dosen. Itu query bersalang yang pertama, yang select. Nah, coba kita lakukan di sini dengan distinct. Apa yang terjadi? Apakah dia ada yang sama atau tidak? Ya, distinct. Nah, ternyata tidak ada perubahan, sama. Tadi ada 5 record dan sekarang juga 5 record. Kenapa? Karena namanya nggak ada yang sama, karena barisnya nggak ada yang sama, gitu kan? Berbeda semua, makanya tambahkan satu semua baris. Nah, selanjutnya kita insert. Nah, insert query bisa nggak? Bisa. Nah, jadi di sini contoh di modul itu ada insert into buku value 0, membangun aplikasi cerdas sendiri, bla bla bla. Yang mana di ID penerbit dia menselect. Menselect siapa? Menselect punyanya si penerbit. Nah, contoh yang di tempat saya bisa kita lakukan. Nanti kita inputkan karyawan, ya. Nah, data karyawan kita harus tahu atributnya kalau main di query. Supaya apa? Supaya nanti tidak salah ya dalam urutan dari atribut karyawannya. Nah, di sini kita coba contohkan ya. Nah, saya menyebutkan sebuah karyawan yang mana ID jabatannya nanti adalah sebagai dosen ya. Kita lihat di sini kebetulan nah, saya tadi ada namanya sebagai siapa saya ini? Saya sebagai di jabatannya 1 direktur. Jadi bukan dosen. Oke. Boleh nggak Pak sebagai direktur dan sebagai dosen? Boleh. Nanti bisa relasi antar tabelnya diperbaiki. Nanti seperti apa? Ada konsep tersendiri nantinya. Ya. Nah, kemudian di sini saya ingin memasukkan karyawan, ya. Nah, di sini insert into karyawan varies. Nah, yang pertama kita buatkan tadi nulls. Nah, itu adalah auto increment ya. Kemudian di sini kita buatkan ID jabatannya select ya. ID jabatan from jabatan ya, where jabatan sama dengan misalkan like ya. Nah itu stop karena si Harry sebagai start contoh. Terus kemudian habis
ID jabatan nama. Namanya saya masukkan Henry Lab. Kemudian habis nama jenis kelamin. Kelaminnya adalah laki-laki. Ini sebenarnya ada enum, bisa pemilihan supaya sama nantinya. Kemudian agama Islam, kemudian alamat perlai. Itu. Sekarang kita coba go. Insert into, ya, masuk. Kita coba di sini, ya. Di sini kita lihat di karyawan apakah sudah masuk. Ini ada highlight, ya, sebagai nomor 5 masuk. Itu namanya insert query pesahan. Selanjutnya yaitu kita melakukan update pesahan juga. Bisa nggak Pak? Bisa, sangat-sangat bisa. Ya, di sini select. Contoh di sini adalah select judul penerbit buku buku ada teman-teman terbit. Tampilkan. Ini tampilannya seperti ini. Di sini kasusnya di modul adalah dia ternyata yang diterbitkan adalah oleh Andi. Salah mengetikkan penerbitnya. Contoh, misal di sini saya punya data karyawan, ya. Ternyata di sini si Henry, ya, si Henry tadi yang kita inputkan itu adalah sebagai dosen. Kita bisa query pesahan kan. Si Henry tadi sebagai dosen, bukan sebagai staff. ID dosen tadi 6, ini ID staff, gitu ya. Sekarang kita query-kan. Yang pertama, ya, nanti update, ya, update karyawan, set ID jabatan sama dengan select ID jabatan from jabatan where jabatan sama dengan dosen. Ini query ini adalah akan merubah, ya, ID jabatannya itu sebagai dosen. Baru kita where-kan. Where-kan apa yang punyanya highlight tadi. Tadi kita ketahui ID karyawan si Heri adalah 16, ya. Where ID karyawan sama dengan 16. Jadi tadi staff berubah menjadi akan sebagai dosen. Kita go. Berhasil. Kita lihat apakah ada perubahan. 18. 16 siapa? Tetap 5. Sorry. 18, sorry. Terjadi kesalahan. Tadi ini nggak efek, ternyata 0 efek, betul. Salah. Ternyata si Henry itu ID karyawannya adalah 18, ya. Kita buka. Ini ada satu efek akan ketemu jadinya. Oke. Di sini kita refresh. Di sini
ID karyawannya si Heri kita berubah menjadi ID jabatan si Heri kita berubah menjadi dosen, ya, itu update. Nah, sekarang yang terakhir adalah delete. Sama, kita bisa menghapus bersarang juga, ya, dengan banyak besar, yaitu contohnya seperti ini, ya. Nah, di sini delete. So, karyawan kita mendelete si Henry tadi, ya, where ID jabatan sama dengan, ya, select ID jabatan jabatan where jabatan sama dengan dosen. Nah, waduh, sorry, ID jabatan, ini hilang semua ya, dosen semua nanti. Sorry. Oke. Jabatan dosen, ya, kemudian dulu kali terperlu ada jabatan dosen, where ID karyawan sama dengan 18. Ini sih salah nih. Oh iya, satu aja nih salah nih. Begini berarti semua yang dosen hilang nih nanti. Oke, kalau begitu saya ganti gini aja. Oke, kita nah, ini nantinya akan semua jabatan yang dosen hilang nih. Nah, saya nggak mau nanti si Heri supaya ganti dengan yang lain. Gimana ya? Ini ada apa aja? Berarti ini saya akan edit jabatannya menjadi abu misalnya, ya, supaya kedelek. Oke. Nah, sini kita ubah menjadi babu. Nah, jabatannya babu, ya, kita go. Oke. Nah, di sini satu hal efek. Jadi nantinya ini si highlight akan terhapus. Nah, dia jadi jabatannya adalah abu, nggak ada lagi nama si Heri di sini. Nah, sesuai kembali. Nah, itu ada beberapa kasus untuk yang boleh perhatikan. Untuk yang on delete cascade, ya, apabila primary key-nya hapus, otomatis otomatis di
transaksinya itu juga akan ke-delete ya. Contoh di sini aja saya memberikan contoh, misal di sini saya kasih inputkan insert jabatan, saya akan tambahkan menjadi coba ya, coba, dan saya akan menambahkan karyawan ya, saya akan menambahkan karyawan dengan coba. Oke, di sini saya akan coba ya. Nah, coba go. Nah, di sini perhatikan, di sini ada coba ya. Kalau di delete sini otomatis nggak akan mau kejabatan karena jabatan adalah si master. Kalau jabatannya ini kita hapus dengan coba tadi, otomatis yang karyawan coba tadi akan kehapus. Kita coba del. Oke, kita coba karyawan. Nah, akan kehapus. Nah, beda hanya dengan karyawan ke nomor telepon. Nah, coba misalkan di karyawan kita insertkan coba ya, ini misalkan waktu coba, kemudian telepon, kita masukkan telepon ini sebagai transaksinya karena bilang lebih dari satu, kita insertkan ya. Di sini tadi coba ya, go. Nah, di sini akan keluar ya. Nah, di sini 20 coba ini. Nah, kemudian kalau kita hapus ya, coba, nah ini akan error ya. Nah, karena di sini cannot delete update I find key constant file, karena tadi pada saat saya mengasihkan pembuatan telepon itu saya tidak memasukkan cascade set0 atau apapun. Jadi kamu hapus dulu seperti ini, di delete transaksinya dulu baru bisa hapus di cobanya. Nah, itu dia ya untuk kasus on cassette delete. Oke, nah itu pertemuan yang ke-7 ya, mengenai subquery besar. Sekian pertemuan yang ke-7 ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.